Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hari ini kita akan meneruskan, kita akan melanjutkan apa? Kajian kita dalam mempelajari kitab Ta'lim Al-Muta'allim, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi syuyukhihi wa syuyukhina fid daraini amin. Qala wa ba'du. Nah, pertemuan lalu kita membahas sampai wa ba'du. Nah, apa makna wa ba'du? Ai ba'dal basmalah walhamdalah wassalati wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan setelah basmalah, setelah hamdalah, setelah salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ba'du itu mempunyai makna apa? Al-intiqal min kalamin ila kalamin akhar, ya. Digunakan untuk berpindah, ya, dari suatu pembahasan ke pembahasan yang lain. Kemarin kita sudah membahas dari basmalah, alhamdulillah, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan, melebihkan Bani Adam dengan ilmu, dengan amal. Kita juga sudah melantunkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Nah, sekarang pengarang ini ingin membawa kita, ya, dari suatu pembahasan yang tadi alhamdulillah sampai selawat dan salam kepada Rasul dan keluarga dan sahabatnya, ingin membawa kita kepada pembahasan yang lain. Apa? Kepada pembahasan, ya, bagaimana sebab pengarang ini mengarang kitab Ta'limul Muta'allim, dan dari mana saja, ya, dasar-dasar, unsur-unsur yang dijadikan oleh pengarang untuk mengarang kitab ini, yaitu Ta'limul Muta'allim dan seterusnya. Seperti jadi wa ba'du singkatnya ialah al-intiqal min kalamin ila kalamin akhar. Digunakan untuk berpindah dari suatu pembahasan kepada pembahasan yang lain. Sebenarnya pembahasan ba'du ini cukup panjang, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hisham di dalam syarahnya atas Qatrin Nada. Ya, Qatrin Nada juga dikarang oleh Ibnu Hisham dalam ilmu Nahwu, seperti itu. Di mana Ibnu Hisham menyebutkan di sana ada arba'atu ahwal, ada 4 hal untuk ba'du. Ya. Bagaimana nanti mungkin ba'du bisa dibaca hanya mabni ala dhammah wa ba'du, kan seperti itu, atau nanti bisa dibaca wa ba'da, atau nanti bisa dibaca wa ba'di atau wa ba'din, seperti itu. Nah, nanti kita temukan di pembahasan lainnya, yaitu di ilmu nahwu, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hisham dalam syarahnya, Syarah Qatrin Nada lil Imam Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Bagi yang ingin memperdalam, silakan, ya, baca syarah
Syekh Ibnu Hisham atas qatrin nada seperti itu. Wa ba'du, seakan-akan musonib berbicara kepada kita, wahai para pelajar, tadi kita sudah mengucapkan basmalah, kita sudah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah menjelaskan selawat dan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang aku ingin mengajak kepada kalian kepada pembahasan yang lainnya seperti itu. Apa pembahasan yang lainnya? Dikatakan falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi. Kata beliau seperti itu. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi, setelah saya melihat, memperhatikan katsiran min tullabil ilmi, banyak ya, dari para pelajar ilmu fi zamanina, di zaman kami, maksudnya di zaman Syekh Az-Zarnuji seperti itu. Bagaimana keadaan para pelajar ini? Dijelaskan oleh beliau, yajidduna ilil ilmi, keadaannya sangat luar biasa dalam menuntut ilmu, sangat tekun seperti yajiddun ilal ilmi. Kalau dalam ilmu sharaf ini jadi hal. Ini hal itu nanti ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Ghairu mufrad nanti ada jumlahnya, ada yang ismiyah, ada yang fi'liyah, ada yang syibh jumlah, ada yang berupa jar majrur, ada juga yang berupa lorong seperti itu. Nah di sini ialah berupa hal. Jadi tidak membahas secara lebar karena nanti insya Allah kita akan mempelajarinya di ilmu an-nahwu. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna 'idal ilmi. Dilihat tuh sama Syekh Az-Zarnuji, banyak banget nih yang belajar ilmu, banyak sekali yang menuntut ilmu siang dan malam seperti itu, sangat tekun, sangat bersungguh-sungguh. Tetapi apa? Wala yasilun, mereka hanya bersungguh-sungguh saja, mereka hanya tekun saja jalan menuntut ilmu. Akan tetapi wala yasilun, tetapi dia tidak mendapatkan hasilnya. Dari mana? Min manafi'ihi wa thamaratihi. Nah, dikatakan mereka penuntut ilmu di zaman saya, kata Syekh Az-Zarnuji, ini menuntut ilmu luar biasa, tekunnya luar biasa. Akan tetapi, nah ada akan tetapi, la yasilun, mereka tidak mendapatkan hasilnya. Dari mana? Min manafi'ihi, dari kemanfaatan ilmu tersebut, wa thamaratihi, dan buah ilmu tersebut. Kan seperti itu. Belajar ilmu tentang sholat, wudu, syarat sah sholat, rukun sholat, sudah tahu. Tapi apa? Yuhramun wala yasilun ila manafihi, percuma belajarnya, nggak ada kemanfaatannya, ilmunya tidak diamalkan. Seperti itu. Tahu sholat itu wajib, tapi karena la yasilun ila manafihi wa thamaratihi, tidak bisa mendapatkan kemanfaatannya, buah manis ilmu tersebut, ilmunya tidak terpakai. Bukan hanya untuk dirinya, seperti itu. Bukan hanya untuk orang lain, bahkan untuk dirinya tidak bermanfaat. Seperti itu. Wahia al-amalu bihi wan nasr. Dijelaskan, lalu apa maksud daripada kemanfaatan dan buah dari
suatu ilmu yang dipelajari oleh seorang pelajar. Dijelaskan oleh Az-Zarnuji apa? Wahya al-amalu bihi wan nasr. Yang dinamakan kemanfaatan ilmu, buah daripada ilmu apa? Al-amalu bihi. Bisa beramal dengan ilmu yang sudah dipelajari. Seperti itu. Wan nasru, dan juga menyebarkan ilmu tersebut. Berapa banyak orang belajar dari kecil ya, sampai umur berapa? 20 tahun, 25 tahun. Tetapi apa? Karena menyempelekan hal-hal ya, yang nanti akan disebutkan di kitab Ta'limul Muta'allim ya, mereka tidak bisa mendapatkan manfaat ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut. Wan nasru, bahkan ya, tidak bisa menyebarkan ilmu yang sudah didapat. Yuhromun dikatakan sini, bahkan mereka diharamkan ya, tercegah dari apa? Dari kemanfaatan dan buah ilmu yang sudah mereka pelajari. Siang, sore, malam, pagi, belajar 24 jam. Luar biasa. Tetapi apa? Karena ada hal-hal yang dia langgar, yuhromun, maka tercegah daripada kemanfaatan, daripada buah manis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan di sini. Tadi kita sudah menjelaskan banyak pelajar yang tercegah dari kemanfaatan ilmu, yang tercegah dari buah manis ilmu. Nah, kalau seperti itu pasti ada sebabnya. Seperti itu kita bertanya. Ini dijelaskan oleh Syekh Az-Zarnuji. Apa sebabnya? Lima annahum ahtau tara'iqahu. Karena mereka salah dalam memilih metode dalam belajar. Nah, ini pentingnya metode dalam belajar. Dikatakan oleh guru kami Profesor Dr. Muhammad Salim Abu Asi, apa kata beliau? At-ta'allum muhim. Belajar memang penting. Walakin at-tariq awil manhaj aham. Akan tetapi yang namanya metode untuk belajar itu lebih penting. Orang belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 25 tahun. Tetapi karena tidak mengetahui metode yang benar, sampai ia di 25 tahun, apa yang dirasakan? Ka'annahu la syai'. Seakan-akan kami belum belajar sama sekali. Na'udzubillah min dzalik, seperti itu. Makanya penting bagi kita. Nah, ini untuk para sahabat mungkin yang sudah mempunyai anak atau punyai saudara yang sudah harus mencicipi dunia pendidikan, ini harus pilih benar-benar. Dilihat sekolahnya, dilihat pesantrennya, bagaimana metode yang diterapkan di pesantren, di sekolah tersebut. Jangan hanya sekedar kita melihat, wah, pesantren ini bangunannya luar biasa, sekolah ini bangunannya luar biasa, tetapi apa? Manhajnya berbeda. Seperti itu. Yang diaung-aungkan Al-Quran dan Sunnah, tetapi para ulama nanti diejek, dikecilkan, itu kan tidak baik. Maka harus memilih pesantren yang apa? Pertama, yang memiliki unsur ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana ahli sunnah wal jamaah itu? Pertama, kalau dalam segi tauhid kita mengikuti al-imam al-Asy'ari atau al-imam al-Maturidi.
Kalau dalam segi fikih kita mengikuti al-madzhab al-arba'ah, yang dimana di sana ada mazhab Hanafiyah, ada mazhab Malikiyah, ada mazhab Syafi'iyah, ada mazhab Hanbaliyah. Seperti itu 4 tuh. Dalam segi akhlak tasawuf kita ikut siapa? Ikut al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Seperti itu. Ikut al-Imam Al-Ghazali tuh kita. Kalau dalam segi at-tasawuf seperti itu. Ini harus kita pegang teguh. Lihat tuh, Bang, lihat tuh, Mpok, kalau mau memasukkan anak ke pesantren, tanya dulu. Di sini ikut akidahnya siapa? Di sini mempelajari fikih mazhab siapa? Di sini pelajar akhlak tasawuf atau tidak? Nah, seperti itu. Jangan kita asal memasukkan anak ke dalam pesantren, ke dalam sekolah. Ketika pulang, ya yang ada kita nanti apa? Diomelin mulu. Ma, ini nggak boleh, ini haram, ini bid'ah. Ini capek kita kalau kayak gitu. Nah itu. Karena apa? Akhtau tara'iqahu. Ya. Mereka tidak mendapatkan manfaat ilmu, manisnya ilmu, buahnya ilmu. Karena apa? Pertama, salah dalam memilih metode. Yang kedua apa? Wataroku syara'itahu, karena meninggalkan syarat-syarat untuk menjadi seorang pelajar ilmu yang nanti akan disebutkan dalam tidat ta'lim al-muta'alim ini. Dikatakan oleh beliau, wa kullu man akhta'at tariqa dolla. Dan setiap orang ya, yang salah dalam memilih jalan, memilih metode, dolla, akan tersesat. Kita mau ke Depok, saya di Citayam mau ke Depok. Karena saya tidak tahu jalan untuk ke Depok, saya nanya orang. Saya nanya, misalkan orang berinisial Ja'far, seperti itu. Saya tanya, Ja'far orang mana? Saya orang Sulawesi. Ja'far tahu jalan kemana arah Citayam untuk Depok. Saya tanya, dia bengong aja. Ngejawab kagak cuma bengong. Kayak orang di akhir bulan gitu. Iya, kan kita ngeliat teman-teman kita kalau udah akhir bulan pada bengong aja. Bukan bengong doang, kalau kata saudara kita sampai lupa orang. Lupa orang tuh orang kalau udah di akhir bulan. Kita tanya, Ja'far tahu jalanan nggak? Arah jalan dari Citayam ke Depok. Karena dia orang Sulawesi nggak tahu. Akhirnya dia ngasal aja ngasih tahu, noh, kalau mau ke Depok lewatnya ke Bojong, terus ke Pabuaran, terus ke Bogor, seperti itu. Dan saya itu bilang percaya aja sama dia, karena udah nggak ada yang ditanya lagi. Ya udah, saya ikuti. Setelah saya lewat Bojong, Pabuaran sampai Bogor, saya buka map, ternyata bukannya makin dekat, malah makin jauh, seperti itu. Nah itu yang diberitahu oleh Syekh Az-Zarnuji. Kalau kita salah jalan, salah metode, dola, nanti sesat. Seperti itu. Orang bikin sambal mantep banget kalau yang bisa mah. Kalau yang bisa bikin sambal terasi, cabe rawit, apalagi terasi, garam, mecin, bawang, kan seperti itu. Diaduk, diolah dengan baik. Kalau yang bisa mah bikin sambal enak banget. Tapi kalau yang nggak bisa, Masya Allah, bikin sambal cabai 3 ya, terasi 1, tetapi garamnya 3 sendok, gulanya 5 sendok. Nah, itu bukan sambal, namanya apa? Asinan. Gitu, dola jadi sesat. Maka harus
kita baik-baik dalam memilih jalan, dalam memilih metode dalam apapun, bukan hanya dalam segi pembelajaran seperti itu. Wala yanalul maqsud qalla au jalla. Kalau dia sudah salah jalan seperti itu, dia tidak akan bisa tuh mendapatkan keinginan yang ia inginkan, baik keinginan itu sedikit atau banyak. Karena apa? Kalau sudah tersesat. Kalau sudah tersesat, ya nggak bisa dia dapatkan lagi, kecuali ya ulang lagi dari awal seperti itu. Nah, itu kalau saya perhatikan di sini ialah sebab kenapa pengarang menggarap kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Sebabnya apa? Karena beliau melihat banyak sekali para pelajar di zaman beliau ya hanya menghabiskan waktu, tetapi para pelajar tersebut ya tercegah dari kemanfaatan, tercegah daripada untuk menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'lim. Nah, seperti itu. Maka karena tadi saya melihat nih, kata Syekh Az-Zarnuji, para pelajar ini ilmunya nggak manfaat ya, para pelajar ini nggak bisa menyebarkan ilmunya, tidak menikmati manisnya ilmu. Maka Syekh Az-Zarnuji apa? Aradtu wa ahbabtu ya an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ya. Beliau bermaksud dengan senang hati untuk apa? Ubayyina lahum tariqat ta'allumi, ingin menjelaskan ya, ingin mengajak para pelajar pada apa? Tariqat ta'allumi, kepada metode belajar yang seharusnya. Nah, kita bertanya, Syekh Az-Zarnuji, beliau antum ingin mengajak kita kepada metode pembelajaran yang benar. Syekh Az-Zarnuji, kamu ini dasarnya dari mana? Yang antum bilang ya, yang Hadrotak bilang bahwa metode yang jenengan sampaikan ini ialah metode yang bagus, kan seperti itu. Beliau sebutkan di sini ala ma ra'aitu fil kutub. Nah, seperti itu. Dijawab oleh Syekh Az-Zarnuji, tenang para pelajar, saya ini tidak main-main dalam mengajarkan kalian metode belajar ini. Saya ini tidak bercanda, saya ini tidak ngasal. Karena apa? Saya menulis kitab ini ala ma ra'aitu fil kutub ya, sesuai dengan apa yang saya sudah pelajari dalam kitab-kitab para ulama. Itu yang pertama. Berarti ini kalau kita sebut ialah masdarul kitab ya, gitu. Jadi dari mana kitab ini bisa ditulis? Ini diambilnya dari sini, atau disebut marajid seperti itu. Pertama dari para kitab ulama. Yang kedua, wasami tu min asatidi ulil ilmi wal hikam. Yang kedua dari para guru-guruku, yang mana aku belajar kepada mereka ya, aku rasa ini metode yang bagus, maka aku ambil. Ulil ilmi wal hikam, yang mana guru-guruku ini ya, orang yang memang sangat mempunyai ilmu dan kata-katanya selalu keluar hikmah seperti itu. Beliau sudah menjawab tuh keraguan para pelajar. Wah, ini kan meyakinkan nih, meyakinkan karena sudah ada dasarnya. Dari mana sumbernya? Yaitu pertama,
kitab ini dikarang sumbernya dari para kitab para ulama. Yang kedua daripada guru-guru Syekh Az-Zarnuji, yang mana guru-gurunya ini dikatakan alamah, orang yang sangat luar biasa dalam bidang keilmuan. Roja ad-du'a, ya. Aku mengarang kitab ini roja ad-du'a, memohon doa kepada siapa? Ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li, kata beliau, roja ad-du'a, mohon doa untuk saya, kata beliau. Minar rogibin, daripada para pecinta fihi, dalam kitab ta'lim ini, al-mukhlisin, dan orang-orang yang ikhlas. Minta doanya bagaimana Syekh Az-Zarnuji ini? Beliau meminta doa apa? Bil fauzi wal kholas fi yaumiddin, katanya. Beliau memohon doa untuk diri beliau, kepada para pembaca kitab ini, para pecinta kitab ini, agar apa? Ya, bil fauzi, agar beliau sukses, wal kholas, dan selamat. Di mana? Fi yaumiddin, nanti di akhir, di hari akhir. Nah, kita juga sebagai para pembaca kitab ini yang memulai kitab pembacaan kitab ini, kita mohon kepada Allah agar beliau nanti di hari akhir diberikan kesuksesan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'da mastakhartullaha fihi wa sammaituhu ta'limal muta'allim tariqat ta'allum. Kapan beliau menulis kitab ta'lim muta'allim ini? Ya, kata beliau dijelaskan ba'da mastakhartullaha fihi. Ini mulut saya lengket banget karena kita udah mau buka puasa ini. Mohon maaf. Jadi dijelaskan sama beliau, saya ini ngarang kitab enggak asal mengarang. Pertama disebutkan sebabnya, disebutkan sumber dari mana kitab ini dikarang. Ini dijelaskan lagi sama beliau yang luar biasa. Saya mengarang kitab ini bukan hanya langsung-langsung tahu-tahu mengarang, tapi apa? Ba'da mastakhartullaha fi, setelah aku beristikharah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat sekarang kitabnya sudah jadi, sudah lama, sangat manfaat. Berarti apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ini meredoi karyangannya, meredoi karyanya Al-Imam Az-Zarnuji. Lalu kita bertanya, kok kitab ini bisa sangat manfaat? Guru kami Syekh Hisham Kamil pernah menjelaskan kenapa kitab ulama itu barokah, itu bermanfaat. Orangnya sudah meninggal tapi karyanya masih tetap dibaca, diamalkan. Karena apa? Beliau menjelaskan ala ikhlasihi di ta'limil kitab. Kenapa orang yang sudah meninggal tapi namanya masih sering disebut? Kenapa orang yang sudah meninggal tapi karyanya masih dipakai, masih dibaca, masih diamalkan? Karena apa? Karena keikhlasan daripada sang pengarang kitab tersebut. Nah, dari sini kita belajar, mudah-mudahan ya, dalam melaksanakan amal apapun kita bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membantu orang ikhlas karena Allah. Jangan kita sebut lagi ente kemarin aneh bantu. Kan begitu. Ente kemarin kagak tahu apa ente yang bayarin ente sekolah itu siapa. Ente nggak tahu apa yang bangun musola, yang bangun masjid, yang bangun majlis ini siapa. Nah, jangan kayak gitu. Ikhlas karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan oleh beliau, wasammaituhu ta'limal muta'allim
Thariqat Ta'allumi, dan dinamakan kitab ini Ta'limal Muta'allim Thariqat Ta'allumi. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian ini esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf ya, banyak suara motor, banyak kata-kata saya kaku. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga kita diberikan kepanjangan umur oleh Allah, diberikan keberkahan, dan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.